Secara ekonomi, persaingan merupakan elemen yang harus ada karena berkaitan dengan terbatasnya sarana pemuas kebutuhan dan tidak terbatasnya keinginan manusia. Melalui persaingan, produsen dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas produk, memperbaiki pelayanan, bersaing dengan pasar, dan mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. Namun, kondisi tersebut menimbulkan terjadinya praktik monopoli. Sebagai respon dalam hal tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai produk hukum di bidang ekonomi. Undang-Undang anti monopoli lahir sebagai respon mengenai kritik masyarakat yang pada masa Orde Baru, di mana terjadi praktik konglomerasi, mereka akan diistimewakan, sedangkan pelaku usaha kecil dan menengah tidak mendapat perhatian. Nah, untuk mengetahui apa itu persaingan usaha, hukum persaingan usaha, dan praktik monopoli, simak video berikut ya. Menurut KBBI, persaingan merupakan upaya memperlihatkan keunggulan masing-masing pihak, baik dilakukan oleh perseorangan maupun perusahaan dalam bidang perdagangan, produksi, dan sebagainya. Sedangkan usaha mencakup kegiatan yang mengarahkan pikiran, tenaga, atau badan untuk mencapai sesuatu. Jadi, persaingan usaha berarti kegiatan yang dilakukan oleh pihak untuk memperlihatkan keunggulan masing-masing. Hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan dan prinsip hukum yang mengatur pelaku usaha dalam lingkungan bisnis supaya tetap adil, transparan, dan mendukung persaingan yang sehat. Selain itu, untuk mengatur antara perusahaan-perusahaan dalam lingkungan bisnis untuk melakukan persaingan yang sehat serta tidak melanggar aturan hukum. Selanjutnya yaitu monopoli. Definisi monopoli merupakan suatu bentuk penguasaan terhadap produksi dan atau pemasaran terhadap suatu barang ataupun penggunaan jasa tertentu oleh satu kelompok atau satu pihak dalam usaha. Nah, monopoli sifatnya itu mendominasi, biasanya dilakukan oleh kelompok atau perseorangan usaha yang memiliki kekuatan lebih tinggi di dalam lingkungan bisnis tersebut. Praktik monopoli. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999, praktik monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya suatu produksi dan atau pemasaran oleh suatu barang atau jasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Kemudian ada faktor-faktor pendorong persaingan. Yang pertama ada trade new entrants atau pendatang baru. Yang kedua bargaining of suppliers atau posisi tawar pemasok. Yang ketiga bargaining of buyers atau posisi tawar pembeli. Dan yang terakhir ada threat of substitute product or service atau ancaman terhadap produk substitusi. Yang pertama ada pendatang baru. Perusahaan yang baru muncul ke suatu pasar akan meningkatkan tingkat persaingan. Kemudian jika masalah masuk melemah seperti biaya produksi murah, peraturan lemah, dan teknologi mudah diakses, maka akan banyak pesaing yang akan bermunculan. Kemudian yang kedua ada posisi tawar pemasok. Pemasok yang memiliki posisi kuat dapat menentukan harga dan menentukan kualitas. Apabila produk mereka sulit untuk digantikan, maka semakin sulit perusahaan untuk menekan biaya. Kemudian yang ketiga ada posisi tawar pembeli. Pembeli baik konsumen maupun perusahaan, mereka dapat menekan biaya, meningkatkan kualitas, atau mencari produk alternatif lain. Semakin banyak pilihan, semakin tinggi daya tawar mereka. Yang terakhir itu ada ancaman terhadap produk substitusi. Produk atau jasa pengganti dapat menggantikan atau melemahkan produk yang sudah ada. Biasanya terjadi karena ada inovasi teknologi dan perubahan selera konsumen. Selanjutnya ada perjanjian-perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha. Yang pertama ada monopoli. Pasar yang di dalamnya terjadi penguasaan atas semua pemasaran barang atau jasa yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan yang sama. Maksudnya, di dalam persaingan usaha tersebut, ada pelaku usaha yang menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau jenis barang tertentu.
Contohnya saja, misal ada PT Sepatu Aero Street menguasai 100% produksi di kota tersebut. Jadi PT tersebut bisa menentukan harga setinggi-tingginya dan menjual dengan kualitas seadanya. Selanjutnya ada oligopoli, jenis pasar yang dimana kompetisi tidak sepenuhnya sempurna, jumlah produsen dan konsumen tidak seimbang. Biasanya terjadi pada industri telekomunikasi di Indonesia. Contohnya saja di perusahaan besar seperti Telkomsel, Indosat, dan XL. Jadi di situ mereka berkompromi untuk menjaga harga agar tetap tinggi dan stabil. Selanjutnya ada monopsoni, suatu model pasar yang ditandai dengan adanya satu pihak pembeli dan banyak pihak penjual. Contohnya saja di industri kelapa sawit. Di industri tersebut, produksi kelapa sawit atau produsen kelapa sawit hanya ada satu di tempat tersebut, tetapi petani kelapa sawit cukup banyak di tempat tersebut. Jadi petani mau tidak mau harus menjual ke produsen kelapa sawit tersebut. Dan yang selanjutnya ada kegiatan yang dilarang pada persaingan usaha. Yang pertama ada penguasaan pasar. Dalam jenis ini pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar, yakni dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dan maksud menyingkirkan pelaku usaha lainnya. Dan yang selanjutnya ada persekongkolan. Pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan penyedia jasa atau pemasok, yang dimana pelaku usaha bersekongkol agar memenangkan pelaku usaha yang satu dan yang satunya itu sengaja ngalah. Dan yang selanjutnya ada posisi dominan, suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing atau menjadi pelaku usaha tertinggi. Contohnya misal perusahaan-perusahaan yang sudah besar, perusahaan telekomunikasi misalnya XL ataupun apapun itu. Jadi pelaku usaha lain tidak gampang masuk ke dalam lingkup usaha tersebut. Dan yang selanjutnya ada jabatan rangkap, seorang yang menduduki lebih dari satu jabatan, yaitu menjadi direksi atau komisaris di suatu perusahaan, dan itu menyebabkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dan yang selanjutnya ada kepemilikan saham. Pelaku usaha memiliki saham mayoritas di beberapa perusahaan, dan itu sama menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat juga. Dan yang selanjutnya ada mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Dalam upaya mencegah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pemerintah mengambil langkah yaitu dengan membuat kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan didirikannya Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat, Persaingan Usaha (KPPU) yang bertujuan untuk mengawasi dan menegakkan hukum ini. Selain itu, KPPU juga bertugas memberikan sanksi kepada pelanggar. Dan tidak hanya itu juga, di sisi lain pelaku usaha harus menjaga integritas pasar atau persaingan usaha yang sehat. Mereka harus mengikuti etika bisnis dan bersikap transparan mengenai harga dan layanan, serta menghindari praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Yang selanjutnya ada tugas dan wewenang lembaga KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu merupakan komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan kecurangan atau contohnya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Dan untuk tugasnya, yang pertama ada melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua, ada melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang ketiga, ada melakukan penilaian terhadap ada tidaknya penyalahgunaan posisi dominan, seperti yang dijelaskan tadi. Yang selanjutnya ada mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36. Dan yang selanjutnya ada memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dan yang selanjutnya menyusun pedoman atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini. Selanjutnya memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi pada Presiden dan DPR.
Oke, lanjut. Di sini ada sanksi pelanggaran terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha. Nah, sanksinya itu dikategorikan ke dalam 3 kategori, yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana pokok, dan pidana tambahan. Nah, yang pertama, sanksi administrasi, yaitu penjatuhan sanksi yang berupa penetapan dan pembatalan perjanjian, penghentian integrasi vertikal sebagaimana diatur dalam pasal 14, lalu perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan posisi dominan, penetapan pembatalan atas penggabungan, peleburan, dan pengambilan alihan badan usaha, dan ada juga penetapan pembayaran ganti rugi, lalu penetapan denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah. Lalu sanksi pidana pokok. Nah, sanksi ini ketentuan penjatuhannya dalam undang-undang apabila pelaku usaha melanggar pasal 14 tentang integrasi vertikal, pasal 16 tentang perjanjian dengan luar negeri yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, lalu pasal 17 melakukan monopoli, lalu pasal 18 tentang melakukan monopsoni, dan lalu pasal 19 mengenai pengusahaan pasar, pasal 25 posisi dominan, lalu ada pasal 27 mengenai pemilikan saham, dan pasal 28 penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Itu nanti dikenakan denda minimal 25 miliar dan setinggi-tingginya 100 miliar rupiah. Sedangkan untuk pelanggaran terhadap pasal 5 sampai pasal 8 tentang penetapan harga, pasal 15 tentang perjanjian tertutup, pasal 20 sampai 24 tentang penguasaan pasar dan persekongkolan, dan pasal 26 jabatan rangkap, itu dikenakan denda sebesar minimal 5 miliar rupiah dan maksimal 20 miliar rupiah. Selanjutnya nomor 3 ada pidana tambahan. Nah, pidana tambahan bagi pelaku usaha yang dianggap melakukan pelanggaran berat juga dikenakan pidana tambahan sesuai dengan pasal 10 KUHP berupa: pertama, pencabutan izin usaha; yang kedua, larangan untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun. Lalu yang ketiga, penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Nah, selanjutnya ada kasus persaingan tidak sehat di Indonesia. Nah, kami di sini memilih kasus berupa kasus pelanggaran persaingan usaha oleh Sani Group. Di sini dijelaskan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjatuhkan sanksi tegas kepada 3 perusahaan dari kelompok usaha Sani Group berupa denda dengan total nilai mencapai 449 miliar rupiah. Sanksi ini dijatuhkan setelah Majelis KPPU memutuskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya terkait integritas vertikal dan pengusahaan pasar dalam penjualan truk merek Sani di Indonesia. Kasus ini bermula dari laporan publik terkait dugaan pelanggaran pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang integrasi vertikal, serta pasal 19 huruf A, B, C, dan D tentang penguasaan pasar. Dalam persidangan terungkap bahwa praktik pelanggaran terjadi dalam rangkaian kegiatan penjualan truk dan suku cadang merek Sani yang melibatkan 4 terlapor, yaitu Sani International Development, yaitu terlapor 1, PT Sani Indonesia Machinery terlapor 2, PT Sani Heavy Industri Indonesia yang jadi terlapor ketiga, dan PT Sani Indonesia Heavy Equipment yang terlapor keempat. Nah, KPPU menjatuhkan sanksi berupa denda kepada 3 perusahaan tersebut, yaitu PT Sani Indonesia Machinery terlapor 2 sebesar 360 miliar rupiah.
Lalu PT Sani Heavy Industry Indonesia terlapor 3 sebesar 57 miliar rupiah dan PT Sani Indonesia Heavy Equipment terlapor keempat sebesar 32 miliar. KPPU menilai praktik monopoli dan penguasaan pasar yang tidak adil berpotensi merusak ekosistem usaha sehat serta menciptakan ketimpangan antar pelaku pasar. Praktik demikian tidak mendukung terciptanya efisiensi ekonomi nasional maupun lingkungan bisnis yang adil bagi seluruh pelaku usaha. Dari sisi hukum, kasus ini menegaskan posisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai instrumen utama dalam menindak praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Lalu dari sisi ekonomi, putusan tersebut di atas diharapkan dapat mengembalikan keadilan pasar dan mencegah konsentrasi kekuatan usaha pada kelompok tertentu. Sedangkan dari sisi etika bisnis, kasus ini menjadi pelajaran bahwa perilaku diskriminatif dalam distribusi dan penjualan hanya akan merusak kepercayaan serta menciptakan ketimpangan antar pelaku usaha. Nah, itu tadi kasus dan materi hukum persaingan usaha. Lalu di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi hukum persaingan usaha yaitu hukum persaingan usaha pada dasarnya bertujuan menciptakan dinamika bisnis yang sehat, adil, dan efisien dengan mencegah praktik monopoli serta persaingan tidak sehat yang merugikan pelaku usaha maupun konsumen. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi dasar hukum utama dalam mengatur larangan praktik monopoli, monopsoni, kartel, integrasi vertikal, serta penyalahgunaan posisi dominan sekaligus menetapkan sanksi bagi pelanggarnya.